Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisa three-sphere model mengenai pengadaan alat bantu pendaftaran data diri di klinik Mulia Medica. Perkenalkan, nama saya Fadila Armasanti dengan NIM A12 2021 06648. Nah, kan nama saya Nabila Hebatunisa Komaria dengan NIM A12 2021 06658. Di sini saya akan menjelaskan tentang three-sphere model dalam pengadaan alat bantu pendaftaran data diri di klinik Mulia Medica dan terbagi dalam 3 aspek, yaitu bisnis, organisasi, dan teknologi. Yang pertama, pertanyaan pada bisnis terlebih dahulu, yaitu biaya apa saja yang akan menjadi tanggung jawab oleh klinik. Jawabannya adalah biaya yang akan menjadi tanggung jawab klinik meliputi biaya pengembangan perangkat lunak, biaya hardware, biaya lisensi perangkat lunak, biaya keamanan dan kepatuhan, biaya pelatihan staf, biaya infrastruktur IT, biaya pengujian dan validasi, biaya instalasi dan konfigurasi, dan terakhir yaitu ada biaya integrasi dengan sistem yang ada. Pertanyaan kedua yaitu biaya tambahan apa saja yang harus disediakan? Jawabannya biaya perawatan pemeliharaan rutin, biaya perbaikan darurat, biaya peningkatan dan pembaruan perangkat lunak, dan juga biaya operasional tambahan dan juga biaya penggantian. Yang ketiga dalam aspek bisnis yaitu keuntungan apa saja yang didapat dari proyek pengadaan alat bantu pendaftaran data diri di klinik Mulia Medica. Jawabannya, dengan adanya alat bantu pendaftaran data diri ini dapat mempercepat proses pendaftaran pasien, mengurangi waktu tunggu, dan menghemat waktu staf klinik. Ini dapat memungkinkan klinik untuk tumbuh dengan lebih efektif dan menangani peningkatan permintaan. Dengan efisiensi operasional yang meningkat, pengurangan kesalahan administratif, dan peningkatan manajemen data, klinik dapat mengurangi biaya administratif dan pengelolaan data. Klinik juga dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang yang dapat berdampak positif pada pendapatan jangka panjang. Selain itu juga dapat mengarah pada perawatan yang lebih efektif dan pengurangan biaya jangka panjang. Selain itu, dari penggunaan alat bantu ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kapasitas pelayanan, meningkatkan pengalaman pasien, penghematan biaya administrasi, kepatuhan dan keamanan data, membuat reputasi meningkat, dan juga membuat analisis data yang menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada aspek organisasi yang akan dijelaskan oleh Fadila Rahma Susanti. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi. Di pertanyaan pertama, siapa yang bertanggung jawab pada pengoperasian alat bantu pendaftaran data diri ini? Jawabannya, tim IT klinik yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan alat ini. Pertanyaan kedua, apakah ketersediaan sumber daya manusia mencukupi untuk pelaksanaan dan pemeliharaan alat bantu tersebut? Jawabannya, perlu dipastikan sumber daya yang cukup untuk instalasi, pelatihan, pemeliharaan, serta penanganan masalah teknis dengan memiliki beberapa tim IT yang bertanggung jawab atas instalasi dan memelihara alat tersebut. Pertanyaan ketiga, apakah alat bantu pendaftaran data diri ini akan mempengaruhi kinerja operasional dan manajemen pada klinik Mulia Medica? Jawabannya, dengan implementasi alat bantu ini akan mempermudah proses pendaftaran pasien, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan antrian. Klinik dapat merencanakan jadwal kunjungan dengan lebih baik dan menghindari penumpukan. Alat bantu ini dapat memungkinkan klinik untuk mengelola dan menyimpan data pasien dengan lebih baik. Manajemen dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh alat bantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek operasional dan strategis klinik. Alat bantu ini juga dapat memberikan data kinerja klinik yang dapat digunakan oleh manajemen untuk memantau kinerja operasional dan mengevaluasi efektivitas perubahan yang diterapkan.
Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek teknologi. Pertanyaan pertama, alat apa yang digunakan untuk mengimplementasikan pendaftaran data diri ini pada klinik Mulia Medika tersebut? Jawabannya, alat bantu ini akan diletakkan di depan ruang tunggu. Alat bantu ini akan diintegrasikan dengan sistem pendaftaran pada klinik melalui berbagai langkah teknis dan konfigurasi. Alat ini akan menggunakan layar touchscreen serta tersedianya keyboard untuk mempermudah pasien-pasien yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan layar touchscreen. Alat ini memiliki layar LCD berukuran 17 inci dan memiliki thermal printer untuk mencetak nomor antrian. Alat ini juga membutuhkan terminal listrik dan generator listrik tambahan untuk mengantisipasi jika terdapat kabel yang lebih atau jika terjadi pemadaman listrik. Alat ini menggunakan antarmuka API yang telah dikembangkan untuk berintegrasi dengan sistem informasi klinik. Pertanyaan kedua, aplikasi apa saja yang wajib terinstall di masing-masing alat bantu tersebut? Jawabannya, aplikasi pendaftaran pasien, aplikasi basis data pasien, aplikasi manajemen antrian, aplikasi keamanan, aplikasi pemantauan kinerja, aplikasi pelaporan dan analisis, aplikasi perangkat keras atau driver, aplikasi integrasi, aplikasi pelaporan kepatuhan, dan aplikasi mobile. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sistem basis data akan diatur untuk menyimpan informasi mengenai data diri pasien dan nomor antrian? Jawabannya, informasi mengenai data diri dan nomor antrian akan disimpan dalam sistem basis data sentral yang dapat diakses oleh staf administrasi pada klinik Mulia Medika. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.